Shalom, selamat siang buat kita semua Bapak Ibu. Kita akan langsung saja merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita siang ini khotbah narasi, sekali lagi cerita Bapak Ibu ya. Bersabar dengan saya, nanti di ujung dari cerita kita coba terapkan dalam hidup kita apa yang kita perlu aplikasikan. Tema kita atau pokok pikiran kita tentang kelalaian membawa petaka. Iya Bapak Ibu, semua petaka dimulai dari kelalaian sekecil apapun itu kelalaiannya. Karena itu kita perlu memikirkan dengan serius bagian ini, terutama dalam hal berumah tangga. Karena tema ini tentang keluarga. Teks kita dari Mazmur pasal ketiga, saya akan baca dengan cepat. Ini Mazmur, salah satu Mazmur yang sangat terkenal. Karena itu Bapak Ibu menyimaknya ya. Firman Allah berkata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia kita yang melakukan kebenaran firman tersebut oleh kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saya tidak akan khotbah mengangkat teks ini secara khusus, tapi saya ingin mengangkatnya dari dibalik teks ini. Kenapa kemudian syair ini ditulis oleh Daud? Apa latar belakang ceritanya? Karena itu Mazmur pasal 3, Bapak Ibu bisa melihat latar belakang dengan sangat terang benderang ketika ditulis oleh Nabi Samuel dalam 2 Samuel pasal 12, 13, 14 sampai 15. Jadi semua drama kosmos yang ada dalam 2 Samuel itu kemudian oleh Daud dituliskan dalam syairnya yang siang ini datang kepada kita. Mazmur pasal yang ketiga. Yang pertama kita coba lihat. Ingatlah baik-baik, kelalaian bisa mendatangkan petaka yang bahkan begitu mematikan. Kita coba melihat dulu pertama-tama. Siapa itu Absalom? Siapakah Absalom yang mengejar-ngejar Daud itu? Sehingga Daud lari bersama dengan 600 prajurit yang setia bersama dengan dia. Yang karenanya Daud secara khusus membuat syair ini dalam Mazmur pasal 3. Yang pertama, Absalom itu anak Daud dari istrinya yang namanya Maaka. Jadi Maaka itu anak perempuan dari Talmai, itu raja dari Gesur. Kerajaan-kerajaan dulu secara politis. Sebenarnya Daud telah melanggar perintah Tuhan yang diperintahkan oleh Musa. Bahwa seorang raja tidak boleh punya banyak istri. Karena orang dulu sengaja mengawini anak raja tertentu supaya raja tersebut tidak melakukan konfrontasi kepada mereka. Jadi nilai politiknya kuat sekali di sana. Daud kelihatannya mengambil Maaka, anak perempuan dari Talmai itu Raja Gesur. Melalui Maaka lahirlah Absalom, putra ketiga. Putra pertamanya namanya Amnon, putra pertama Daud. Nah, putra ketiga ini dari Maaka namanya Absalom. Kebenaran yang kedua yang kita tahu dari Alkitab, siapa itu Absalom? Dia pria paling tampan yang dicatat oleh Alkitab. Tapi bukan hanya tampan, dia pria yang tricky, cerdik Bapak Ibu. Dalam 2 Samuel 14 ayat 25-26 Alkitab mencatat demikian. Sang narator yaitu Samuel mengatakan, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya. Mohon maaf untuk terjemahan itu. Kita tahu bersama dulu Lembaga Alkitab Indonesia banyak orang Batak. Orang Batak itu lihat mobil bagus, cantik kali mobil itu. Lihat rumah bagus, cantik kali rumah itu. Apapun dibilang cantik. Absalom yang pria tampan itu dibilang cantik. Ini maskulin bukan feminim. Tapi maafkanlah, dalam Yesus kita bersaudara karena saya juga orang Batak.
Jadi Absalom itu sebenarnya bukan cantik ya. Absalom itu terkenal ketampanannya. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun. Ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 sikal beratnya menurut batu timbangan raja. Rambutnya itu setahun sekali akan dipotong. Ketika rambutnya dipotong, itu perempuan-perempuan menanti acara pemotongan rambut Absalom. Karena orang dulu, rambut yang lebat dan panjang itu sebuah mahkota, sebuah kebanggaan. Dan Absalom rambutnya begitu subur. Pemotongan rambutnya saja dinantikan Bapak Ibu. Dan setiap kali ditimbang dengan timbangan yang jujur milik raja itu berat sekali. Mau mengatakan bahwa orang ini luar biasa. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Bukan hanya tampan, dia cerdik. Dia sengaja pergi keluar pintu gerbang Israel. Lalu kemudian dia menerima semua keluh kesah bangsa Israel. Dia akan berkata, "Pak, apa masalahmu? Aku punya masalah begini-begini." "Baik Pak." Dia cium tangan orang itu, dia berkata, "Lihatlah, tidak ada satupun orang raja yang mau menemui engkau. Akulah yang hadir di sini." Karena dengan begitu dia mencuri hati orang Israel. Seorang pria bukan hanya tampan, cerdik, sekaligus tricky, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Fakta yang ketiga Alkitab catat, Absalom ini anak kesayangan Daud. Bapak Ibu, anak kesayangan Daud bukan Salomo. Kalau kita baca kitab 1 Raja-Raja, bahkan pentahbisan Salomo menjadi raja, tanda kutip, kecelakaan. Daud itu sudah gak peduli lagi dengan janji Allah bahwa keturunannya kekal. Bicara tentang Mesias. Dia gak peduli lagi tentang kerajaannya. Di pembaringannya itu yang setiap malam harus ada gadis perawan paling cantik itu, perempuan Sunem itu tidur di atasnya itu Bapak Ibu. Dia gak peduli lagi tentang kerajaannya. Sampai kemudian seseorang datang, lalu kemudian Batsheba datang membawa Salomo lalu ditabiskan. Tanda kutip Bapak Ibu ya. Pentahbisan Salomo pun seperti sebuah ogah-ogahan, kecelakaan. Karena Daud sangat sayang sama Absalom. Dalam 2 Samuel 13 ayat 37, waktu Absalom selesai membunuh Amnon, kakaknya itu abang pertamanya, dia melarikan diri ke rumah kakeknya di negeri Gesur itu. Daud berduka cita luar biasa. Waktu Amnon mati dibunuh, dia berduka cita sebentar saja. Tetapi ketika Absalom melarikan diri karena peristiwa itu, Daud itu berduka cita. 3 tahun lamanya Absalom melarikan diri ke rumah kakeknya. 3 tahun kelihatannya Daud murung terus menerus yang membuat jenderalnya yang bernama Yoab merasa gak betah. Karena melihat bagaimana kemudian rajanya seperti patah semangat ketika putranya yang namanya Absalom tidak ada lagi di Israel. Itu sebabnya dalam 2 Samuel 14 ayat 33 kita diberitahu. Seperti Nathan membuat sebuah cerita untuk menegur Daud tentang perjinahannya dengan Batsheba. Kali ini Yoab melakukan hal yang sama. Dia panggil seorang perempuan, dia buat drama. Si perempuan berkata, "Aku punya 2 anak laki-laki Baginda Raja. Anak laki-lakiku yang satu membunuh saudaranya. Lalu kemudian saudara-saudaranya yang lain bersepakat untuk memusnahkan kedua anakku." Pokoknya dia cerita, intinya dia dititipi oleh Yoab supaya apa? Karena Yoab melihat Raja Daud setiap hari murung memikirkan Absalom dan rindu sekali anak kesayangannya. Jadi mau izin perempuan ini, izinkanlah Absalom pulang dan jangan diberi hukuman mati. Biarkanlah, bolehkan dia pulang. Kira-kira drama yang dibuat Yoab begitu melalui perempuan itu dalam 2 Samuel 14 ayat 33. Drama ini dibuat karena Raja Daud murung 3 tahun. Bukti lagi bahwa kemudian Daud itu sangat menyayangi Absalom, Bapak Ibu. Bukan hanya karena kemurungannya, kesedihannya, duka cita. Coba perhatikan di dalam 2 Samuel 18 ayat 33. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan begini perkataannya sambil berjalan. "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku." Saya belum ketemu di mana Daud berduka cita begitu dalam kecuali di bagian ini. Ketika pertempuran tak terhindarkan antara pasukan yang setia kepada Daud, 600 orang itu bertempur dengan pasukannya Absalom dan Absalom ikut berperang.
Daud berpesan kepada Yoab, jenderalnya bersama dengan keluarga Yoab itu. Tolong perlakukan dengan ramah orang muda itu. Dengan bahasa lain, jangan bunuh dia. Tapi Yoab sudah terlalu jengkel dan marah kelihatannya. Karena ladangnya pun pernah dibakar oleh Absalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika pertempuran sengit terjadi, Absalom melarikan diri. Rambutnya yang begitu lebat akhirnya tersangkut kepada ranting pohon. Kemudian kudanya tetap berlari kencang. Dia tersangkut bergelantungan begitu. Ketika prajurit melihat itu, prajurit lapor kepada Yoab. Yoab berkata, kenapa enggak kau bunuh? Prajurit berkata, bukankah baginda raja berkata bahwa kita harus berlaku ramah kepada anaknya? Aku tidak mau. Yoab berkata, kalau engkau melakukannya engkau dapat hadiah besar daripadaku. Kemudian Yoab ambil lembing, dia tusukkan. Pak! Mati tergantung Absalom. Begitu kabar itu diberitahu kepada Daud. Daud menangis luar biasa. Absalom. Absalom. Perhatikan nada itu Bapak Ibu. Sebuah jeritan hati yang luar biasa. Sebab Daud sangat menyayangi Absalom lebih daripada Salomo. Fakta yang keempat, Alkitab mengatakan siapa itu Absalom? Seorang anak yang marah kepada bapaknya. Absalom adalah pribadi yang begitu murka dengan bapaknya yang namanya Daud. Kenapa? Ada cerita tragis. Daud punya anak yang pertama namanya Amnon. Amnon itu jatuh cinta kepada Tamar. Tamar itu adiknya Absalom. Jadi Tamar dengan Amnon itu satu bapak. Absalom dengan Amnon satu bapak. Jadi satu bapak ini lahirlah Amnon, lalu anak kedua, lalu Absalom, kemudian Tamar, satu bapak. Amnon jatuh cinta kepada Tamar. Alkitab mencatat dalam Septuaginta Bapak Ibu, Amnon itu agape. Cinta agape kepada Tamar, adik kandungnya satu bapak beda ibu. Sampai dia jatuh sakit. Datanglah kemudian sahabat dari Amnon, anak raja ini, yang namanya Yonadab, anak Simea. Lalu berkata begini, hai putra raja, kenapa engkau murung? Amnon cerita, aku cinta kepada adikku perempuan itu. Dia masih perawan, aku cinta. Kemudian dia berkata, Yonadab, kenapa putra raja tidak pura-pura sakit saja? Kalau engkau pura-pura sakit ketika raja nanti berkunjung, mintalah raja supaya mengirim anaknya, putrinya yang bernama Tamar untuk melayani dia. Lalu kemudian Amnon pura-pura sakit, Daud datang berkunjung. Lalu kemudian Amnon berkata, ya raja, Bapa, biarkanlah adik perempuanku Tamar itu mengolah kue di depanku dan dari tangannya biarlah ku makan kue itu supaya aku kuat. Lalu kemudian Daud pulang. Dia perintahkan supaya Tamar, adik Absalom kandung satu mama, satu papa, datang untuk melayani abang yang namanya Amnon yang sedang sakit. Dia olah roti, dia bakar di depannya Amnon, dia serahkan dari tangannya. Amnon tidak mau makan. Amnon berkata, usir semua orang keluar dari kamar. Tamar kemudian dengan ketulusan hati sebagai seorang adik mengusir semua orang di kamar, menguncinya dari dalam. Lalu kemudian Amnon memperkosa Tamar. Tamar berkata begini, jangan lakukan ini kepada aku kakak. Mintalah kepada raja baik-baik, dia pasti akan memberikan aku kepadamu. Jangan lakukan ini. Perhatikan Bapak Ibu, kata yang digunakan Amnon agape kepada Tamar. Amnon itu mencintai sangat, tapi dia perkosa. Dia perkosa adik kandungnya ini yang namanya Tamar. Setelah dia perkosa, selesai dia perkosa, tiba-tiba hatinya berbalik menjadi begitu benci dan marah kepada Tamar. Dia usir Tamar. Kemudian Tamar berkata demikian, kakak, yang kau lakukan kedua ini jauh lebih buruk daripada yang pertama. Jangan usir aku. Tapi kemudian dia diusir, dipanggil bujangnya, suruh keluar Tamar dan diusir. Anak-anak perempuan raja di zaman itu selalu memakai gaun yang ada kerudungnya. Dan biasanya kerudungnya nggak dipakai. Selesai peristiwa itu Tamar mengenakan kerudungnya, dia ambil debu, dia taruh lambang berkabung, dia tidak pulang ke rumah papanya, dia pulang ke rumah abangnya yang namanya Absalom. Dari jauh Absalom tahu apa yang terjadi. Absalom berkata, apakah abangmu memperkosa engkau? Tamar diam. Absalom berkata, tenang adikku, diamlah.
Biar bagaimanapun itu abangmu, diamlah, tenang saja. Begitulah terjadi kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sampai kemudian suatu kali, 2 tahun kemudian, Absalom izin kepada raja untuk pesta pemotongan bulu domba. Raja diundang, semua anak raja diundang. Raja nggak bisa datang. Raja berkata, anakku, engkau akan merepotkan dirimu kalau mengundang kami semua datang. Lalu Absalom meminta, kalau boleh anak-anak raja hadirlah. Hadirlah anak-anak raja. Ketika Amnon datang, sedang mabuk dalam pesta itu, dibunuh oleh Absalom. Absalom melarikan diri. Absalom, anak yang marah kepada bapaknya. Dan tahukah Bapak Ibu apa arti namanya Absalom? Absalom arti namanya Bapak Kedamaian. Tapi dalam 2 Samuel 14 ayat 27 kita diberitahu, dan 2 Samuel 18 ayat 18 kita diberitahu. Absalom, Bapak Kedamaian, hidupnya tidak ada sama sekali kedamaian. Dia punya 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan untuk meneruskan garis keturunan. 3 anak laki-laki semua mati muda. Di dalam 2 Samuel 18 ayat 18 berkata, sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Ketiga putranya yang harusnya meneruskan marga, mati muda semuanya. Absalom, Bapak Kedamaian, hidupnya tak ada kedamaian. Apa pelajaran yang kita bisa pelajari? Jika cuman poin ini yang kita bisa dapatkan anugerah Tuhan siang hari ini Bapak Ibu, mungkin sampai di sini saja karena kalau saya panjangkan terlalu jauh, panjang waktu kita. Pelajaran yang pertama, perhatikan ini. Hati-hatilah, kelalaian bisa membawa petaka. Karena itu perhatikan, yang pertama, sayangi anak dengan kasih dan disiplin. Ini penting. Absalom begitu marah sekali kepada papanya. Sebab dia tahu papanya itu raja yang mengerti Taurat dengan baik. Seorang raja tidak boleh bertahta di kerajaannya. Musa berkata sebelum dia, pertama, menulis ulang seluruh hukum Taurat. Di daun lontar itu mereka akan menuliskannya berulang-ulang. Waktu mereka menuliskannya lama-kelamaan tanpa disadari, sang raja akan menjadi hafal dengan Taurat. Lalu kemudian lahirlah kerendahan hati untuk bergantung kepada Allah. Syarat seorang raja sebelum duduk di tahta wajib mencatat ulang seluruh hukum Taurat. Di hukum Taurat sudah diberitahu, dilarang inses. Dilarang perkawinan satu darah. Memang Adam dan Hawa kemudian melahirkan anak Kain, Habel dan perempuan-perempuan. Kain pasti menikah dengan adik perempuannya. Masih terjadi inses. Tetapi ketika jumlah manusia semakin bertambah banyak. Kemudian ketika mereka bangsa Israel di Mesir. Dibawa Tuhan keluar untuk menuju tanah perjanjian. Di padang gurun. Tuhan berkata kepada Musa, mulai hari ini tidak boleh ada inses. Perkawinan satu darah akan melahirkan bibit idiot, keterbelakangan mental. Tuhan melarang dengan keras, tidak boleh lagi ada inses di tengah keluarga. Kakak menikah dengan adik kandungnya. Daud tahu itu. Sebab Daud seorang raja yang menulis ulang seluruh hukum Taurat. Tetapi ketika Amnon memperkosa adik Absalom yang namanya Tamar, Daud tidak bertindak yang cukup untuk mendisiplin Amnon. Daud cuma marah sebentar saja, tapi tidak mengambil tindakan disiplin yang cukup keras. Karena Amnon bukan hanya memperkosa adik kandungnya yang itu tidak pernah terjadi di Israel, tetapi juga sedang melecehkan hukum Taurat firman Allah dan sedang melecehkan harga diri Absalom dan seluruh keluarganya. Daud melakukan tindakan yang tidak sepantasnya. Dan itu melahirkan dendam yang luar biasa dari Absalom. Dia tunggu 2 tahun. Dia tahan emosinya. Sampai waktu yang paling tepat dia sembelih abangnya. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Semua malapetaka dimulai dari kelalaian sekecil apapun. Kelalaian bisa melahirkan malapetaka yang serius di tengah keluarga.
Karena itu sayangi anak dengan kasih dan disiplin. Ada orang tua yang menyayangi anak dengan kasih, dibanjiri dengan kasih, dicukupkan semua ekonominya, diberi hadiah-hadiah. Pokoknya disayangi, dicintai, dikasihi terus. Tanpa disiplin, waktu salah tidak disiplin. Tidak dikerasin, tidak dicambuk. Dibiarkan saja karena cintanya terlalu besar. Lahirlah anak-anak yang lembek, cengeng. Tidak bertahan di tengah dunia yang brutal dan keras ini. Kenapa? Terlalu dibanjiri dengan kemanjaan. Lahir generasi lembek. Ekstrim yang lain. Ada orang tua yang cuma mendisiplin anaknya dengan keras. Salah dimarahin, salah dipukul, salah didisiplin, distrap. Ditahan beberapa hak-hak dia. Diperlakukan keras terus menerus. Tanpa kasih dan cinta. Lahirlah kemudian generasi yang diktator. Mau menang sendiri, pendendam, amarah. Seharusnya kedua kutub ini kita tarik di tengah-tengah Bapak Ibu. Dipentingkan sebuah keseimbangan. Kita mencintai anak kita, menyayangi dan mengasihi mereka serentak dengan itu. Beri dia disiplin. Punishment dan reward jalan bersama-sama. Kasih dan disiplin itu seperti sekeping mata uang. Salah satu tak bergambar, uang tak bisa laku. Begitulah kasih dan disiplin. Bukankah Allah melakukan itu kepada kita? Ketika dia berkata, barang siapa ku kasihi dia ku tegur dan ku hajar. Betapa pentingnya bagian ini Bapak Ibu. Ayo kita renungkan bagian ini dengan serius. Perhatikanlah keluarga Daud ini. Mengalami malapetaka yang mengerikan luar biasa. Oleh karena Daud orang hebat itu. Cemerlang, hebat dalam kerohanian, tapi rohani sendirian, saleh sendirian, takut akan Allah sendirian. Rohaninya dia begitu raksasa di hadapan Allah. Tapi lupa kemudian dengan anak-anaknya mengasihi dan disiplin. Bapak Ibu, betapa pentingnya bagian ini. Kasih dan disiplin harus berjalan seimbang. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya sore hari ini atau siang hari ini Bapak Ibu? Mari kita introspeksi diri. Kalau Bapak Ibu datang hari Kamis dalam khotbah saya, coba cari di YouTube lebih detail kesaksian saya nggak bisa hari ini detail. Bapak Ibu, kenapa perlu kasih dan disiplin yang kuat? Sebab Daud berkata dalam Mazmur 51, Mazmur pengakuan dosa. Ada 7 Mazmur pengakuan dosa. Mazmur 51 adalah Mazmur yang paling dalam, paling indah, paling megah dalam pengakuan dosa. Daud mengakui dosanya perzinannya dengan Betseba. Perhatikan ayat yang ke-7 itu. Di dalam dosa aku dikandung ibuku. Semua kita ini Bapak Ibu, begitu karena kita keturunan Adam dan Hawa, semua kita punya dosa asali. Kita tahu ada natur dosa dalam diri kita. Tak seorang pun lahir itu kudus dan suci. Semua kita terlahir, kita telah punya cacat abadi di sana. Yang turun bukan dosa orang tua kepada kita. Dosa orang tua yang tanggung, dosa anak-anak yang tanggung. Alkitab berkata begitu. Tapi kecenderungan untuk berbuat dosa. Potensi itu telah ada dan kita pasti akan membuahi potensi itu sehingga melakukan tindakan berdosa. Itu sebabnya Daud berkata, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat itu bukan alasan Daud untuk membantah Tuhan tentang pengakuannya dengan Betseba. Yang saya mau beritahu perhatikan. Bapak Ibu, semua kita terlahir bukan seperti kertas putih yang John Locke katakan, seperti kertas putih, lingkunganlah yang menggoreskan dan menentukan. Oh tidak begitu, tidak begitu. Memang John Locke punya jasa, melalui itu lahirlah sekolah minggu. Tetapi tidak begitu, Alkitab memberitahu kita semua kita telah terkena yang namanya dosa asali, kecenderungan untuk berdosa. Ini poinnya, jika engkau tidak disiplin anakmu, sekaligus dibanjiri dengan kasih dan disiplin, maka natur dosa itu, dosa asali itu mendapat inang yang tepat. Setiap orang terlahir telah ada dosa asali. Jika kita tidak disiplin anak kita, tidak didik anak kita, tidak lakukan yang terbaik sesuai dengan tuntutan firman Allah, maka kita sedang membuat sebuah rumah bagi dosa, inang, biang. Kalau natur dosa itu beroleh inang yang tepat, maka kelak anak ini akan menjadi monster yang mematikan. Seperti Absalom. Tetapi jika anak didisiplin dengan baik,
Dikasihi, dicintai, didisiplin, punishment dan reward berjalan bersama-sama. Dia tahu apa itu pengampunan, dia tahu apa itu disiplin. Maka kemudian natur dosa itu tidak mendapatkan tempat yang terbaik. Dia nggak beroleh biang yang bagus. Sehingga kemudian dosa itu bekerja keras. Tetapi kalau natur dosa itu mendapat tempat yang terbaik, siap-siap. Segera malapetaka akan datang. Engkau sedang membangun sebuah monster. Ketika engkau gagal mendisiplin dia. 0 sampai 3 tahun itu dekrit pertama kita perlu didik anak kita. Indoktrinasi terus menerus. Saya sering kasih ilustrasi di sini. Bayi seperti itu, vocabnya masih sedikit. Dia nggak punya filter. Dia nggak tahu yang benar dan yang salah. Semua dia serap. Yang dia lihat dia serap. Yang dia dengar dia serap. Yang dia rasa dia serap. Pokoknya semua dia serap. Seperti spon. Ketika spon kering dimasukkan ke dalam air, semua diserap. Apapun yang dia lihat, dia serap semua. Kadang-kadang ada orang tua ibu-ibu berkata, saling menggosip satu dengan yang lain di depan anak kecil. Alah, anak kecil tahu apa? Hei denger ibu-ibu, justru karena dia nggak tahu apa-apa, nggak bisa membedakan mana yang boleh didengar, mana yang tidak boleh didengar, dia serap semua. Dia rekam semua di memorinya, 0 sampai 3 tahun. Di sanalah kita harus mendidik supaya natur dosa itu tidak beroleh tempat yang enak. Natur dosa itu harus terus ditaklukkan oleh karakter yang kita bangun. Melalui sistem nilai, melalui pola asuh, melalui didikan-didikan kita. Dekrit pertama 0 sampai 3. Dekrit kedua 4 sampai 9 tahun. Telah terbukti anak umur 9 tahun telah bisa mengalami kelahiran baru yang sejati. Dengan kesadaran penuh tahu Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Di sana kita indoktrinasi lagi. Yesus adalah Tuhan. Ini papa, nggak boleh kamu kurang ajar. Ini mama, cintai seumur hidup. Ini adik, lindungi dia dari apapun. Indoktrinasi, nggak ada pilihan. Jangan pernah beli pilihan. Indoktrinasi terus. Sebab itu masa-masa emas dalam otaknya, memorinya. Karena semua dia akan serap. Kegagalan kita di bagian ini, engkau akan menyesali hidupmu. Ketika dia kelak, lahir monster. Kalau Bapak Ibu mendengar kesaksian saya hari Kamis. Saya lebih baik pakai diri saya sebagai contoh. Jika tidak ada Tuhan Yesus Kristus yang mati ganti saya. Hari ini saya monster lebih buruk daripada Absalom. Lahir tidak diinginkan oleh nenek. Saya adalah bayi yang tertolak, cucu yang tertolak. Begitu marahnya nenek dengan anak menantunya itu. Sehingga saya yang ditolak. Saya tidak tahu apa-apa. Tetapi kemudian saya malah ditaruh di rumah nenek. Abang saya tinggal dengan papa mama. Kakak saya tinggal dengan papa mama. Adik perempuan tinggal dengan mama papa. Lalu saya ditaruh di tempat nenek. Orang yang paling benci kehadiran saya ke muka bumi. Justru di depan orang itu saya dibesarkan. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan kepada saya. Silahkan berpikir liar. Masih sangat kecil. Saya harus pergi dari restoran atau depot ke depot. Di sana ada tempat seperti ember-ember. Saya harus ambil makanan sisa-sisa. Lalu beli dedak, dimasak, dicampur, cari lompong, cari kangkung, itu pekerjaan saya masih sangat kecil. Masak untuk makanan babi. Saya kadang-kadang malu pergi ke depot-depot ambil itu. Malu kalau ketemu teman-teman saya. Lalu kemudian kasih makan babi. Nanti babi melahirkan, biasanya jumlah anaknya sesuai dengan jumlah puting susunya. Kemudian babi besar, ketika babi besar dijual. Abang, kakak dapat uang, dapat baju. John Panggabean cuma dapat 100 rupiah. Seringkali kalau saya main kelamaan, saya takut pulang. Tapi kalau nggak pulang, saya masih anak-anak, kemana saya pergi? Dekat rumah nenek ada hutan kecil, saya cari kayu bakar. Saya berharap dengan membawa kayu bakar, karena untuk masak makanan babi perlu kayu bakar. Hatinya akan luluh, dan betul itu bekerja efektif. Dia senang waktu saya lihat, dia lihat saya bawa kayu bakar. Apa yang terjadi? Karena terus ditindas ketika mama saya datang kunjungi. Saya senang kalau mama saya datang. Tapi kemudian mama pulang, saya bingung kok dia pulang. Kok aku gak diajak? Mulai bertanya, aku anak siapa sih?
Ketika mama pulang, jalan di lorong, saya ikutin dengan mata saya lihat gitu. Kemudian mama belok di gang itu, saya kejar ke sudut sana, saya lihat lagi dia berjalan pakai payung. Kemudian sampai di ujung gang sana dia belok lagi, saya kejar ke sana lihat lagi sampai dia naik bus. Saya lihat sambil nangis, saya anaknya atau tidak ya? Kenapa aku ditinggal di rumah nenek? Bapak Ibu tahu, ini yang terjadi dengan saya kemudian. Lahirlah pribadi yang pendendam, marah, karena luka batin yang menganga lebar. Perhatikan, orang yang terluka cenderung ingin melukai. Dan waktu dia melukai, malah dia lebih melukai dirinya sendiri. Jadi ketika orang itu marah, ingin melukai orang lain, dia lukai orang lain. Setelah dia lukai, dia begitu menyesal melukai, dia lebih melukai dirinya lebih dalam lagi. Ini namanya lingkaran kul-de-sak, jalan buntu. Lingkaran setan. Saya menjadi pribadi yang begitu pemarah, sekaligus introvert. Bapak Ibu pikir saya khotbah begini nyaman. Dibawa di lounge itu orang-orang luar biasa, orang-orang baik. Saya kalau duduk di lounge, energi saya habis. Seperti baterai habis. Tapi kalau saya di kamar hotel belakang sendirian, saya merasa cas gitu. Rasa kuat, tenang. Itu sebabnya begitu masa pandemi, ini tahun saya senang sekali ada pandemi. Lebih sering di rumah, lebih sering di kamar, berdiam diri. Itu sebabnya orang-orang introvert sedang berdoa supaya pandemi berlangsung terus kelihatannya. Lahir pribadi yang pemarah, pendendam. Masih kecil saya bisa siksa anak orang. Yang terjadi kemudian apa? Kalau sekolah, pensil saya kasih ke teman-teman. Buku saya kasih ke teman-teman. Saya pernah pulang nyeker. Bukan karena saya murah hati. Saya berbaik begitu karena saya mengharapkan penerimaan dari teman-teman. Saya kasih mereka supaya mereka menerima saya. Mau menjadi sahabat saya. Saya haus penerimaan. Seakan-akan saya murah hati. Seakan-akan saya orang baik. Saya berbagi kepada mereka. Hanya berharap mereka mau terima saya. Sebab saya tertolak. Ketika pulang gak ada pensil, gak ada buku. Dicambuk lagi sama nenek. Kemana kau buat? Pukulin. Saya tidak pernah tahu apa itu kasih sayang. Saya cuma tahu apa itu didisiplin. Jika Kristus tak lahir di dalam hatiku, hari ini saya lebih brutal dari Absalom. Bapak Ibu dengar, semua kita punya natur dosa. Anakmu yang lucu dan manis itu, dia punya natur dosa. Jangan biarkan natur dosa berkembang biak sesuka-sukanya. Jangan biarkan natur dosa beroleh inang yang terbaik dalam diri anakmu. Didik, disiplin keras. Itu sebabnya orang di luar sana tidak percaya Tuhan, tidak ada Roh Kudus. Kenapa bisa hidupnya lebih baik? Orang-orang di Eropa itu, orang-orang di Amerika itu, mereka lebih humanis, lebih peduli. Kenapa mereka gak punya Tuhan, gak punya Roh Tuhan? Kok bisa punya karakter baik? Sebab mereka dari kecil dilatih, dididik, dicintai, didisiplin, terus kolaborasi. Dua kutub itu ditarik bersama-sama dan kemudian diterapkan kepada anak mereka. Sehingga kemudian mereka bisa menaklukkan natur dosa itu, padahal gak kenal Tuhan. Bapak Ibu dan saya, kita punya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk Bapak Ibu dan saya, bahkan bangkit, naik ke surga. Potensi penebusan darah Kristus dalam diri kita itu punya kekuatan yang luar biasa untuk bisa menaklukkan natur dosa. Karena itu, bagian Bapak Ibu dan saya, ayo sayangi anak kita dengan kasih dan disiplin. Buatlah sebuah keseimbangan. Waktu kemarin sidang raya, kami bicara kepada para hamba Tuhan. Kita itu gak suka karena kita menderita. Ini kecenderungan karena kita menderita. Kita gak mau anak kita menderita. Kemudian kita overprotect. Kita terlalu berlebihan melindungi mereka. Padahal penderitaan yang kita alamilah yang membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak mengizinkan mereka penderitaan. Kita tidak izinkan mereka mengalami kesusahan. Kita selalu datang sebagai Tuhan atas mereka. Sehingga mereka tidak pernah bertemu dengan Tuhan yang sejati. Kasih dan disiplin harus berjalan seimbang. Absalom tidak pernah didisiplin. Amnon tidak pernah didisiplin. Tapi lebih buruk lagi. Yang kedua, malapetaka bisa datang ketika kita lalai. Kenapa? Karena berlaku tidak adil kepada semua anggota keluarga. Bapak Ibu, pentingnya berlaku adil kepada semua anggota keluarga. Saya pernah tinggal di rumah seseorang, kebetulan orang dari suku saya.
Nggak punya anak laki-laki, punya 2 anak perempuan. Mamanya ngomong gini, ceraikan istrimu, kawin lagi. Engkau perlu anak laki-laki karena margamu harus turun. Saya John Panggabean Bapak Ibu dari Pacurnapitu, Tarutung, saya nomor 19. Dalam buku silsilah nenek moyang saya sudah lihat, saya habis. Karena 2 anak saya perempuan, nggak ada lagi dalam silsilah itu. Abang saya masih punya anak laki-laki, turun lagi marganya, saya habis. Itu sebabnya kemudian waktu saya tinggal di rumah orang itu berkata ceraikan, menikah lagi. Ini pertama konyol. Berlaku tidak adil, seakan-akan laki dan perempuan itu sungguh-sungguh beda. Laki begitu superior, perempuan inferior. Ini tidak benar. Yang kedua, ini orang tua aneh. Suruh anak laki-lakinya ceraikan anak menantunya karena gak punya anak laki-laki. Padahal penentu jenis kelamin pada anak itu laki-laki. Spermamu yang menentukan anakmu laki atau perempuan. Jangan marah kepada wanita kemudian ketika lahir anakmu perempuan bukan laki-laki. Engkau penentu. Kawin pun berapa kali engkau. Kalau memang penentunya itu adalah perempuan, ya perempuan yang lahir. Tapi poin yang saya mau beritahu siang hari ini. Maaf saya gak marah-marah kepada Bapak Ibu. Saya marah kepada diri sendiri kok ini. Tenang aja. Yang saya mau beritahu. Berlakulah adil kepada semua anggota keluarga. Perhatikan Daud. Raksasa iman itu sayang. Dia sendiri yang saleh. Dia cuman peduli kepada kerohaniannya sendiri. Tidak berlaku adil kepada semua anggota keluarga. Ada like dan dislike. Ada anak emas. Ada anak karatan barangkali. Tidak boleh dalam keluarga. Bersikaplah adil. Walau ada anakmu yang begitu mencuri hatimu begitu rupa. Anak kedua saya itu kalau bikin salah Bapak Ibu. Sekarang sedang oleh anugerah Allah dia lolos di IUP di Gajah Mada UGM kedokteran. Kalau dia bikin salah dia langsung lari tersungkur di kaki saya. Dedi sorry aku salah. Anak kayak begini tuh bikin jatuh hati kita. Kakaknya beda. Kita datang dulu ke dia nak. Iya Dedi aku salah sorry. Kita yang datang ke dia. Adiknya beda. Dia yang langsung datang tersungkur. Dedi aku salah sorry ya. Anak begini bikin kita jatuh hati. Dengar, selalu ada anakmu yang membuat engkau begitu jatuh hati kepada mereka. Hati-hati. Silakan jatuh hati, silakan cintai. Tapi bersikap adil bukan pilihan, sebuah keharusan. Daud memperlakukan anaknya suka-sukanya. Itu sebabnya dia ogah-ogahan mentahbiskan Salomo menjadi gantinya. Karena hatinya melekat kepada Absalom yang telah mati itu. Berlaku tidak adil, itu tidak pantas. Ciri anak Allah adalah berlaku adil seperti Allah adalah adil. Bapak Ibu, ayo jangan marah dengan khotbah ini. Jangan kecewa dengan khotbah ini. Jadikan ini sebuah pengetahuan yang baik tentang firman Allah pentingnya. Mendidik anak kita supaya natur dosa itu tidak beroleh tempat yang nyaman dalam diri anak-anak kita. Yang ketiga, mungkin saya habis di sini Bapak Ibu. Waktu saya nggak sempat. Pelajaran yang ketiga. Layani Allahmu. Jangan lalaikan keluargamu. Bapak Ibu kalau Daud punya anak kesayangan namanya Absalom. Tahukah Bapak Ibu? Samuel itu punya anak kesayangan. Anak kesayangan Samuel itu siapa Bapak Ibu? Anak kesayangan Samuel itu Saul. Bacalah Alkitab dengan cermat. Samuel itu jatuh hati kepada Saul. Karena Saul sebelum menjadi raja. Ini pribadi yang begitu rendah hati. Waktu Samuel mengurapi dia, dia sembunyi. Dia lari dan sembunyi. Saul itu sebelum menjadi raja rendah hati luar biasa. Padahal dia paling tinggi di Israel, paling tampan, anak orang kaya raya. Ketika mau diangkat menjadi raja diurapi oleh Samuel, dia sembunyi. Itu membuat Samuel jatuh hati kepada Saul. Tapi kemudian ketika Saul membawa korban persembahan sendirian kepada Allah, Samuel marah. Hari itu Samuel patah arang, hatinya hancur. Dan tahukah Bapak Ibu, Samuel raksasa iman itu, orang hebat itu, punya 2 anak laki-laki. Karena kedua anaknya lah Israel minta raja manusia, yaitu Saul itu. Orang Israel berkata begini, Samuel, kedua anakmu hidup tidak seperti engkau, berlaku tidak seperti engkau. Anak Samuel hidupnya tidak beres. Itu sebabnya yang satu dia taruh di Dan, satu lagi dia taruh di Beersheba. Kalau di negeri kita, yang satu dia taruh di Sabang, yang satu dia taruh di Maroke, dijauhkan dari Yerusalem.
Kelihatannya Samuel juga tidak ingin namanya jadi rusak karena kedua anaknya itu. Oleh karena apa? Anaknya nggak beres. Raksasa iman itu pun terpuruk dalam mendidik anak. Begitu juga dengan Daud. Mungkinkah karena mereka terlalu sibuk melayani Allah yang hidup? Karena terlalu sibuk melayani Tuhan. Yusuf karena terlalu sibuk melayani Mesir. Lalu kemudian Samuel terlalu sibuk melayani Israel itu. Sampai kemudian anak-anak mereka tak terlayani dengan baik. Perhatikan, cara terbaik melayani Allah adalah dengan pertama-tama melayani keluarga. Orang terdekat kita. Cara terbaik saya melayani Tuhan saya adalah dengan melayani anak dan istri saya terlebih dahulu. Bapak Ibu, layani Allahmu. Jangan lalaikan keluargamu. Perhatikanlah di Alkitab, raksasa-raksasa iman itu pun bertumbangan dalam mendidik anak. Mereka menjadi saleh. Mereka menjadi begitu hebat. Mereka begitu cemerlang di hadapan Allah. Tapi gagal membawa rombongan keluarga bersama-sama berdiri di hadirat Allah. Dengan kesucian dan kekudusan yang sama seperti dia. Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Saya sebagai seorang pendeta. Bapak Ibu kita semua. Ayo perhatikan bagian ini Bapak Ibu. Karena kelalaian bisa berujung malapetaka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Siang hari ini kita belajar dari Absalom. Saya nggak sempat cerita tentang Daud. Bagian ini karena bagian kedua harusnya tentang Daud Bapak Ibu. Saya nggak sempat, waktu saya habis. Tapi pikirkan ini dengan serius Bapak Ibu. Ketika Daud, orang hebat itu lalai mendidik anaknya. Dia mengalami kesusahan yang luar biasa. Saya akan tutup dengan ini. Tahukah Bapak Ibu, yang paling mengerikan dari cerita Daud. Dalam 2 Samuel pasal 12 dan 13. Setelah Daud berzina dengan Batseba ya. Ditegur oleh Nabi Nathan pasal 13. Pasal 14. Amnon memperkosa Tamar. Kenapa setelah peristiwa papanya berzina dengan Batseba. Sekarang anaknya berzina dengan adik kandungnya. Dan oleh sang narator penulis kitab Samuel itu ditempelkan. Begitu rupa. Mungkinkah Amnon terinspirasi dari papanya? Karena papanya berlaku serong dari mamanya. Si anak sekarang berlaku serong. Saya tidak tahu kenapa sang narator menampilkan bersama-sama. Itulah sebabnya kemudian Bapak Ibu ketika Nabi Nathan menegur keras Daud itu Bapak Ibu. Daud tahu. Dia sedang beroleh hukuman dari Tuhan. Dan kalau kita baca, sekali lagi saya tidak sempat menceritakannya Bapak Ibu. Daud itu Tuhan berkata, mulai hari ini pedang tidak akan berpindah dari keluargamu. Pedang itu hanya berhenti ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Rusuknya ditusuk oleh tombak. Disitulah berhenti. Kutuk terhadap keluarga Daud. Kristuslah yang menanggung semua kutuk itu dan menghentikan pedang itu untuk terus tidak berjalan sampai kepada Bapak Ibu dan saya. Solusinya, kalau begitu, hanya ada pada Kristus Yesus Tuhan. Siang hari ini saya mendorong kepada Bapak Ibu. Ayo didik anak kita. Untuk dia mengenali Kristus Yesus Tuhan. Ingat, sayangi anak dengan kasih dan disiplin yang seimbang. Ingat, berlaku adil di tengah-tengah keluarga. Perhatikan Kristus menjadi pusat dalam keluarga. Lalu layani Allahmu, jangan lalaikan keluargamu. Jangan bangga kalau engkau banyak undangan khotbah ke sana kemari. Jangan bangga, hati-hati. Ada orang-orang begitu bangga diundang sana sini, tapi kemudian keluarganya dilalaikan begitu rupa. Adalah anugerah bisa diundang kemana-mana. Tapi pastikan keluargamu terlayani dengan baik pertama-tama. Karena pelayanan yang terbaik kepada Allah adalah dengan melayani keluarga bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, tepuk tangan buat Tuhan.